Pernah ngerasain nggak gara-gara nonton film horor, terus bikin lu takut, trauma, fobia, parno, sampai nggak mau ngelakuin satu hal yang biasa lu lakuin sehari-hari? Nah, film horor Legend 1 ini sukses bikin generasi tahun 80-an trauma, tapi nyandu nonton film horor. Mau nonton filmnya? Yuk, kita revisi bareng. Gue adalah bapak-bapak yang gak bisa move on dari masa lalu. Gue akan ngajak lu ngebahas semua hal yang keren dan beket di zaman dulu untuk dibandingin sama tren zaman now. Kenangan lama jadi cerita baru di Rev and You. Halo anak nongkrong, kita lihat dulu kali ini yang ada di laci ajaib benda apa ya? Telaga Angker. Nah, yang kita revisi kali ini adalah film horor klasik Susana, judulnya Telaga Angker. Film yang dulu gue nonton di video Betamax waktu masih TK dan bikin gue beneran takut ke kamar mandi karena ada adegan yang serem banget. Ini nih adegannya. Sebelum zamannya Skibidi Toilet, Susana udah bikin duluan adegan beginian. Mungkin itu juga yang menginspirasi iklan ini ya. Ya tapi nggak tahu juga. Pokoknya dulu gara-gara nonton ini gue bener-bener gak berani ke kamar mandi kalau klosetnya nggak ditutup. Emotional damage. Nah kendalanya jadi dulu rumah gue tuh ada 2 kamar mandi. Dan kloset yang satu tuh kloset jongkok. Gimana coba nutup kloset jongkok? Jadi selama abis nonton film ini dulu gue gak pernah mau ke kamar mandi yang itu. Selalu mau ke kamar mandi yang kloset duduk. Dan itu pun gue baru mau masuk kalau klosetnya udah ditutup. Oke? Sekarang gue nonton dulu filmnya. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Segitu aja. Gak ada serem-serem ya. Film ini rilis tahun 1984, sutradaranya Sisworo Gautama Putra, bintangnya ada Susana, Jules Rudy, Semi Taroreh yang anak kecil itu. Papa, cepat pulang, Pa. Mama jadi setan. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang tinggal di villa dekat telaga. Terus rumahnya disatronin perampok sampai bikin adik iparnya meninggal. Dan setelah kejar-kejaran, Susana akhirnya meninggal juga karena mobilnya nyemplung ke telaga dekat situ. Jadi deh sundel bolong Susananya. Mama jadi setan. Pertanyaannya kenapa iparnya gak jadi setan juga ya padahal sama-sama mati? Gue gak tahu. Reviewnya menurut gue ya standar film horor zaman dulu. Pace-nya lambat, banyak selipan cerita yang gak ada hubungannya sama story keseluruhan. Ya kalau dipotong gak akan ngaruh juga sama ceritanya. Jadi diselipin cuma supaya ada gimmick-gimmick yang memorable. Kalau lu ingat film lain ada Susana mesen sate ratusan tusuk, di sini ada Susana mesen kerupuk 2 gentong. Kerupuk sampean, mau tak borong semuanya. Gak lupa ada pesan-pesan moral diselipin yang penting banget. TV Bapak hitam putih. Bagaimana kalau besok saya bawakan TV berwarna? Maaf Nyonya. Ini menyangkut tanggung jawab dan sumpah jabatan. Saya tidak bisa menerimanya. Tapi menurut gue yang paling berhikmah dan sangat berpengaruh di hidup gue adalah pesan yang ini. Ada apa, Pak? Ada muda-mudi mati gancet, nggak bisa lepas. Loh, kenapa? Gara-garanya semalam mereka main di tepi Telaga Angker itu. Intinya secara cerita antara satu film dengan film Susana yang lain sebenarnya mirip-mirip. Yang beda adalah gimana cara Susana balas dendam dan ngebunuh musuh-musuhnya. Di film ini ada Susana pakai excavator, ada juga Susana pakai mata sinar kayak X-Men. Tapi gue gak nyangka begitu ngeliat ada seamless transition keren di film ini. Di zaman dulu udah kepikiran transisi begini menurut gue genius sih. Kalau acting Susana udah gak usah diomongin lah ya. Arket horror yang belum tergantikan. Film-filmnya emang banyak yang di remake tapi nuansa aslinya tetap gak bisa dikalahin deh. Walaupun dengan kecantikan Luna Maya sekalipun. Tiap dia nongol, nuansa mistisnya langsung berasa. Dan ingat, film ini bukan tipe-tipe jumpscare kayak horor zaman sekarang. Tapi aura nakutinnya terbukti berhasil bikin gue dulu trauma. Dulu.
kalau sekarang habis nonton film ini, gue masih dengan santainya masuk kamar mandi tahu apa ada perasaan takut atau trauma apa-apa tuh. Lihat nih, takut? Mana? Nggak apa-apa tuh, nggak trauma. Tuh, apa nih? Setan kolor hijau! Kalau diingat dulu waktu kecil nonton film ini dari balik bantal tetap dikit-dikit gitu, besoknya demam, terus nggak mau ke kamar mandi pula gitu. Tapi setelah nonton lagi, gue berasa balik ke zaman dulu banget, apalagi pas ada sound effect ini nih pas berantem. Nuansa lagunya juga horor zaman dulu banget gitu, keluar banget berasa. Tapi kok sekarang gue berasanya agak cenderung ke arah komedi, bukan ke arah horor ya. Dulu pas lihat scene ini asli gue kaget banget. Aduh, ini setan bialik song kali. Sekarang gue malah ketawa. Ditambah lagi ada adegan dia ngejar penjahat gitu pakai kendaraan terbang atau apalah gitu namanya. Gue jadi berasa kayak ini sepeda karnaval 17-an anak gue gitu. Ikut lomba. Jadi sorry, maaf untuk penggila horror cult menurut gue. Walaupun nonton film ini sendirian malam-malam gue akan tetap mikir 2 kali ya. Tapi verdict gue untuk yang satu ini adalah revisi sih. Kalau menurut lo semua gimana? Ada yang gak setuju? Atau pernah ngerasain trauma juga karena film ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau lu gede di era 80-90-an, lu bisa lihat film ini entah di bioskop, di video, di layar tancap, di TV juga pernah. Dan buat generasi sekarang yang belum pernah nonton Telaga Angker ini, lu layak banget nonton film ini supaya lu bisa tahu referensi tentang bagaimana horor lokal dulu dibuat. Sederhana, tapi membekas. Ngebahas film Susana, ada film-film Susana yang lain yang honorable mention juga. Ada Malam Jumat Kliwon, Malam Satu Suro, Malam Semua ini. Ada Beranak Dalam Kubur, Sundel Bolong. Atau kalau lu ada rekomendasi film lain atau minta filmnya dibahas di sini, tulis di kolom komentar juga ya. Oke, sampai ketemu di nostalgia berikutnya. Masih banyak kenangan masa lalu yang bakal kita kunjungin untuk dibikin cerita baru lagi. Dan ingat, kalau mau masuk kamar mandi, jangan lupa klosetnya ditutup.